Ya. Ini dia chef. Ini ada ini kentang tahu. Nah ini kepala ikan. Wow. Gulai kepala ikan. Rice tafel itu sebenarnya sama konsepnya itu kayak menghidang. Tolong di stafel nih. Dari kota Ini kota Padang Panjang. penutupnya mewah banget ini. Ini terdiri dari 3 macam berbagai macam bubur ya, Daya. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Hai guys, hari ini aku sudah ada di Bandara Fatmawati Bengkulu. Dan sekarang sudah jam 11 kurang seperempat. Jam 12:04 aku terbang ke Jakarta. Jadi liburannya di Bengkulu 6 hari. Hari Selasa aku sampai di Bengkulu tanggal 7 dan hari ini tanggal 13 aku berangkat lagi ke Padang. Jadi pesawatnya transit dulu, nunggu selama 2 jam di bandara. Nggak ada halangan, jam 5 sore aku udah sampai di Padang. Jadi rencana ke Padang ini pertama kali kita mau ke pabrik Abdo Food. Yang selama ini kalian kenal bumbu kambingnya, bumbu rendangnya, dan segala macam bumbunya. Di sana aku akan tinggal selama sampai dengan hari Rabu. Hari Rabu aku terbang lagi ke Jakarta. Dan hari Kamisnya pulang ke Belanda. Dan keseruan aku selama aku berada di Kota Padang dan sekaligus kulineran. Oke, kita sekarang ke ruang check-in ya. Sekarang kita mau naik pesawat dulu. Beberapa saat lagi kita akan landing di Padang. Aku ke Padang ini terakhir kayaknya sekitar 25 tahun yang lalu. Aku udah sampai di Padang. Oh, iya. Halo udah. Assalamualaikum Padang. Welcome. Apanya? Enggak. Biasanya itu kan kalau dari Belanda itu kan tasnya banyak isi. Sampai di sini kan hilang semuanya. Ini David. Iya. Iya tapi. David. Aku mau lihat IG-nya loh. Di barusan aku lihat IG-nya ya. Oke. Oh iya, review hotel ya. Kadang-kadang bikin video ya, malam ini kita akan ajak Chef Reza untuk makan makanan Padang, tapi yang bisa dibilang hidden gem, bukan rumah makan yang banyak dikenal sama orang dari luar Padang kayak gitu kan. Tapi di sana ada yang namanya sambal buruk-buruk, Chef. Itu yang kental kecil-kecil ya? Iya betul. Tahu ya? Tahu. Sambal buruk-buruk. Tahu. Terus ada yang lain-lain lah. Makanan-makanan yang lain. Terus planningnya nanti malam kita mau coba tetalu, udah pernah? Oh, tahu tetalu. Pernah coba? Pernah ya. Nanti kita coba tetalu juga. Terus kalau masih sempat, masih sanggup, chefnya kita coba cemilan-cemilannya. Siap. Itu sama Delip ini apa? Dia content creator dari Sumatera Barat, tapi tetap menggunakan bahasa Padang ya. Ya karena sebenarnya gini, chef. Saya pengen ngambil segmen lokal gitu. Iya. Jadi biar, tapi tetap dikasih subtitle sih. Enggak, tapi justru bagi kita yang bukan orang Sumatera Barat itu unik. Sudah tadi masuk kamar, nganterin cover, cuci muka, ganti baju, dan sekarang kemana kita, Dalip? Kita akan kulineran malam di Padang, tapi tetap yang ini, chef. Yang makan nasi Padang kalau makan nasi Padang di Padang. Tapi di sini bukan nasi Padang namanya, nasi Ampera. Oh, nasi Ampera. Oke. Kalau Ampera di Palembang ya. Tapi di sini namanya nasi Ampera. Nah, masakannya masakan Padang. Oke. Di daerah mana ini? Di daerah veteran namanya, masih di pinggir jalan. Nah, di situ salah satu tempat makan favorit Dalip sebenarnya. Oh, itu juga tempat jadi kawasan yang penuh makanan gitu, street food gitu malam-malam. Enggak juga sih, dia memang ada satu Ampera atau rumah makan di situ. Nah, di situ biasanya Dalip makan kalau misalkan lagi pengen makan enak lah yang masakan kampung gitu kan. Kalau bahasa kita ya sambal buruk-buruk gitu. Sambal buruk-buruk. Kalau bahasa Indonesia buruk-buruk itu jelek-jelek. Ya, aku tahu. Tahu ya. Tahu. Nanti kita minta Chef Reza untuk coba gimana menurut Chef Reza
masakan di sini apakah cocok sama lidahnya. Udah pasti cocok namanya Atau makan ada Padang. yang kurang nanti kita coba ya. Iya. Jadi, Sekarang kita sudah ada di Jalan Veteran. Kita mau makan malam pertama di warung Ampera Ayam. Kita masuk. Dah. ini dia chef. Ini Tapi di sini kan kenapa enggak? Ini ada yang Ini sambal buru-buru. Oh, ini yang emang sama buruk-buruk ini. Ini kayak gini. Ada ini kentang, tahu. Nah, ini kepala ikan. Wow. Gulai kepala ikan. Langsung lapar yang lihat semua menu ini. Ada kepala ikan juga. Kita mau makan bareng Dalif di warung Ampera Ayam. Ampera Ayam. Yuk. Oke, sebelum kita makan, ternyata ya, apa tadi Dalif aku barusan dengar itu kalau kita makan nasi Padang itu kan biasanya tuh yang dihidang. Ya. Ternyata ada dua versinya. Ya satu, ya kalau dua versi di sini ya kalau misalkan rumah makan ini kita bisa request sebenarnya. Ya. Mau dihidang atau kita datang kita langsung pesan apa lauknya boleh. Tapi kalau kita request dihidang juga boleh. Tapi ada kalau saya pernah dengar apa namanya di Bukit Tinggi itu? Iya, nasi kapau. Nah itu nasi kapau itu cara hidangnya beda lagi karena penyusunannya kalau misalkan di rumah makan seperti itu kan dipajang. Ya. Kalau di nasi kapau itu dia kayak menurun gitu kan bang, kayak menurun gitu jadi kayak di tumpuk-tumpuk kita makan mengelilingi meja besar itu. Jadi sambal tuh di hadapan kita. Ya. Jadi kita bisa request mau makan apa, Ya, diambilin. Kalau ini kan kita bisa request dihidang. Kita kalau mau makan sendiri atau berdua aja bisa pesan apa Diramas gitu. Iya, diramas. Jadi satu piring gitu, satu piring. Satu piring ini kita request dihidang, kita mau liatin sambal-sambal yang ada di sini buat chef Reza semuanya nanti. Kalau di Padang nggak ada sambal terasi kan? Ada sambal terasi. Kalau untuk di rumah makan Padangnya nggak ada. Enggak, ya. Silakan Pipin. Iko apa namanya kak? Babat. Oh, bukan handuk ya? Babat apa bahasa Indonesia? Babat bahasa Indonesia ya, bahasa Iya. Minangnya handua. Babe. Oh, babe. Ini rendang ayam. Ini udah pernah coba sih? Enggak, aku nggak makan gitu. Nggak suka. Nggak suka. Oke. Kalau itu kak? Cancak. Lalu barendo. Tapi kurang barendo sih di sini sebenarnya. Karitiang. Boleh chef silakan. Ya. Di antara semua ini mana yang menarik buat chef? Semua menarik. Aku pengen makan ini loh. Oh, jariang. Ini jariang. Jariang. Sambal lado hijau, jariang, udang jariang. Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul betul. Coba aja. Oh dong. Oke. Harus ini nih. Ya. Tapi memang ternyata beda ya. Makan di warung Padang sama di warung Padang di Padang. Rasanya beda. Beda ya. Beda. Yang membedakannya yang kerasa banget gimana sih? Gak bumbunya. Mantap. Tapi kalau di Belanda tuh orang-orangnya suka makan pedas nggak? Makan kok. Yang kuat pedas itu nggak? Pedasnya pedas manis. Enggak, yang pedas banget. Iya. Malah lebih dari orang Indonesia. Iya. Iya. Tapi orang Belanda tuh banyak suka makan ini, suka makan Indonesia Indonesia. banyak. Yang paling favorit apa tuh? Rendang. Oh, dulu Orang Belanda tuh paling suka makan rendang, makan sate, terus gado-gado, yang gitu-gituan lah. Pokoknya kalau rendang udah pasti, kemana aja tak orang tahu rendang. Jadi namanya rice tafel. Rice tafel itu sebenarnya sama konsepnya itu kayak menghidang.
Semua makanan ada di meja, berbagai macam makanan. Jadi namanya rice taco. Jadi ini restafel nih namanya. Ini rice taco kalau dibilang ya. Canggih gitu. Restafel sampai bisa. Datang ke rumah makan ya. Tolong di restafel nih. Aduh kayak. Tadi udah makan di warung Padang. Sekarang kita makan sate Padang. Nama satenya adalah sate Manan. Mana? Kenapa bukan Minangkabau? Jadi sebenarnya asal kata Minangkabau itu Manakabau. Manakabau. Ya, terus Karena kan menang ini, ya. Iya. Ya. Menang melawan sama kerbau ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya nama suku itu nggak bisa dijadikan brand kan. Ya. Kayak dipakai nama Manakabau aja. Kalau Minangkabau itu udah didaftarkan ke itu nggak bisa ya. Kayak kasih namanya Manakabau. Nah, jadi di sini ada sate yang mempunyai 3 jenis saus kuah. Ya. Jadi itu melambangkan berbagai macam. Ya, jadi kalau kan orang taunya sate Padang. Ya. Nah, di Padang ini atau di Sumatera Barat itu Ya. ada 3 jenis sate. Ya. Ada sate kuah kuning, kuah merah, dan kuah coklat. Ya. Nah, itu tuh mewakili masing-masing daerah yang ada di Sumatera Barat. Oke. Ya. Kayak sate kuning itu dari Padang Panjang. Sate merah itu dari Pariaman. Ya. Sate coklat itu dari Bayungu, dari Padang. Oh, Ada di sini semuanya. Kita masuk ke dalam. Udah masuk. Jadi guys, ini lengkap banget nih satenya. Sate ampela, daging pade, sate bakso. Gue baru tahu loh soal sate itu, warna sate itu ada hubungannya dengan daerah. Iya, ada Tiga varian. Iya, 3 varian. Ya. Nah, selamanya ketahuinya sate Padang aja udah, tahu sate Padang. Tapi nggak tahu kalau yang itu dari ini dari itu nggak tahu pokoknya. Di sini juga ada berbagai macam cemilan-cemilan khas Minang. Jadi emang sengaja restoran ini dibikin untuk bikin makanan Minang atau cemilan khas Minang itu ala restoran. Maksudnya kan kalau kita biasanya terpisah-pisah mau Cemilan Minang apa emang? ya kayak misalkan kecimuy. Kecimuy apa? Nah, kecimuy itu semacam ubi dikasih gula, dikasih parut. Kecimuy itu ini? Iya. Oh, kecimuy itu ini. Iya, dari parutan ubi, parutan. Oh bukan, aku pikir ketimus. Beda berarti. Beda. Kaliki santan. Kaliki santan. Bubuk. Oh, ini enak ini dah. Piun. Ini enak banget ini. Jadi ini namanya kacimoy. Kacimoy itu kelapa yang ini diparut atau gimana sih Kak? Ubi dikasih ubi parut. Ubi yang diparut. Terus kenapa jadi kayak gini? Udah panjang-panjang ini. Ya, Oh parutannya? Iya parutannya. Oh bukan yang parut halus. Udah gitu dikukus, kasih garam lah ya, dikukus, terus kasih kelapa muda ini kayaknya, kelapa tua. Apa tua kayak? Kayak saka gula aren. Enak ini. Enak nih. So, bisa jadi dessert nanti di berempat. Bisa. Unik loh dah. Ini unik loh, enak rasanya. Ubi ada nggak di sana? Banyak. Banyak banget ubi. Itu dah. Ada tape, ada telurnya. Ini Pariaman ini. Yang sedang Ini itu dari Padang kota Padang Panjang. Oh, Padang Panjang. Ya, benar, Pak. Yang coklat? Yang coklat dari kota Padang. Hmm. Nah, yang merah ini dari kota Pariaman. Oh, oke. Dari kota. Ini kota Padang Panjang. Kalau coklatnya dari bahannya apa? Ini dari sama. Kalau ini lebih pakai kunyit. Oh, ini bahan itunya aja. Tetap tepung beras. Kalau ini yang merah. Kalau ini memang cenderung pedas, ya. Dan kalau ini sama ini, kalau aku kenal rasa ini, ya karena ini kebanyakan sate Padang yang aku tahu itu kuahnya kuning. Tapi ini kuahnya nggak tahu agak ada rasa gurihnya beda ada. Di antara tiga ini saya paling suka mas. Yang ini. Oh itu. Kenapa? Sama nggak ada? Enggak, jadi setiap aku bawa tamu sini beda-beda tuh. Kayak Ya. pernah waktu itu pas Sandiaga Uno dia suka yang merah. Itu Pak Anies sukanya yang merah juga, kalau sampai yang kuning. Ya. Beda-beda.
Karena aku udah tahu ini rasanya sate. Tapi kalau ini rada apa gurihnya tuh nggak tahu dapat dari mana mereka. Jadi menurut aku agak beda aja. Kalau ini lebih cenderung pedasnya. Ya. Itu dari Pariaman. Ya. Ini penutupnya mewah banget ini. Ini terdiri dari 3 macam berbagai macam bubur ya, ya. Ini kalau ini kan biji salak, ya kan? Kalau di bahasa nasional biji salak. Ini lupis. Ini bubur ketan hitam sama bubur sumsum. Ya kan? Bener kan? Ada kue sapi. Oh ya. Jadi dicampur jadi satu makanya namanya bubur kampiun. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.